Kamu siapa sih? Kok tidak mau jawab? Tinggal di mana? Kok ketawa lagi? Saya bikin nangis loh. Mas lucu. Memang saya lucu kok. Saya sendiri sering ketawa kalau melihat tampang sendiri di cermin. Ayo dong bilang, rumahnya di mana? Di Arjawinangun. Arjawinangun Cirebon. Itu sih asal kamu. Rumah kamu di sini, di Jakarta. Di mana? Di mana ya? Kamu seru deh kalau ketawa. Seperti sedang ngetawain semua orang. Kok tidak ketawa lagi? Capek. Kok kamu nggak nanya nama saya sih? Kualat kamu, brengsek, masuk neraka. Sama orang tua berani. Orang tua yang tidak boleh gegabah sama anaknya, Be. Kurang ajar. Hati-hati, Be. Belum tentu anak-anak lebih brengsek daripada orang tuanya. Biasanya malah kebalikannya, Be. Anak sambal. Bukan tidak mungkin surga orang tua di tangan anaknya. Ini anak betul-betul lebih dari kurang ajar. Kurang ajur ini namanya. Kurang icir ini namanya. Ingat, Be. Usur, Be, usur. Aduh, ini anak betul-betul komplotannya anak Nabi Nuh. Anak, kalau unyeng-unyengnya dua, emang begini nih. Emang. Anak durhaka. Anak durhaka loh. Jaga tuh mulut. Mulut. Mulut itu mesti ada kuncinya. Kunci. Durhaka ada di mulut kamu, tahu nggak? Tahu. Enggak. Mulut itu mesti bersih. Karena itu mesti gosok gigi. Mesti kumur kalau air wudhu. Biar jangan bau. Cuman perang mulut, jangan takut. Ntar juga mereka kecapean sendiri. Sebetulnya saya tidak mau dibawa ke sini. Saya malu. Saya dipaksa. Lagi saya cuma bergurau ketika Mas Pidin. Nama kamu siapa? Jangan berisik. Jangan berisik. Jangan berisik. Sombong lo. Sombong. Setiap kali orang tua ngomong, selalu disaut. Belum titik, udah diserobot. Belum koma, udah dipotong. Disautin salah, nggak disautin salah. Nah, ini buktinya. Rupanya emaknya sendiri yang ngajarin anaknya memotong orang tua ngomong. Coba aja. Belum juga. Nanti kalau nggak disautin marah. Katanya nggak dianggap lah. Dianggap patung lah. Oh bukan, saya bukan patung di rumah ini. Patok, batu.
Basri. Pasti godain Bidin. Udah bangun dia? Bangun, Pak. Bidin. Sudah hampir zuhur, baru bangun. Astagfirullahaladzim. Siang ini udah pesan gado-gado, Wak. Enggak, siang ini Wak ada tahlilan di rumah Haji Mugni. Beli berapa bungkus, Tin? Tin, jangan bilang siapa-siapa ya. Saya mau bilang sesuatu. Jangan keluar dulu. Situasi lagi gawat. Gak aman. Juga jangan buka mulut dulu. Sebelum perang mulut itu selesai. Mendingan kamu, siapa nama kamu? Ah, gak penting deh. Pokoknya, tunggu sampai keadaan betul-betul aman. Gak usah terlalu takut. Di rumah ini selalu meletus perang. Tapi gak berbahaya. Maklum, masing-masing masih asik ngedenger suaranya sendiri. Nah, saya pergi ya. Mau sekolah, Leha? Cium tangan. Gaya gedongan. Langsung pulang ya, Ha. Jangan kayak semalam. I love you, Mom. Berapa Leha mau? Kemarin udah 10.000 katanya buat bayar buku. Maaf, mana pernah Leha minta duit. Yang kemarin Taufik kali, Mak. Jadi tadi ngomong apaan? I love you. Artinya Leha sayang emak. Oh. Bye, Mom. Oh, kayak film aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan buat empok, buat anak centil itu, biar tahu sopan santun. Sopan santun. Assalamualaikum. Tuh, kok nggak ada yang nyaut? Nyaut. Nyaut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, kamu rapi amat. Astagfirullahaladzim. Abang pasti lupa. Tahlil. Masya Allah. Tahlilan Haji Mukni. Iya. Aduh. Lupa. Aduh. Rumah ini bikin semuanya jadi berantakan. Padahal di Pulau Gadung saya udah inget mau pakai sarung yang mana. Begitu masuk pintu rumah ini, mendadak kepala rasanya hilang. Yang ada cuma hawa panas saja. Aduh. Yang salah bukannya rumah. Mulut abang. Otak ngeres. Iya, bagaimana nggak ngeres kalau tiap hari mata ngelihat yang ngeres-ngeres. Saya juga lagi ngeres nih, Be. Iya, kalau urusan kamu memang selalu ngeres. Karena kerja kamu nguras orang tua. Kenapa? Ada kabar burung apa lagi? Ditipu orang, rugi, batal transaksi, digarung, dicopet, macem-macem. Wah, kali ini sih kelewatan, Be. Sudah dipanjer, tahu-tahu. Iya, pokoknya ngeres gitu. Iya, begitulah, Be. Ngeres, ngenes. Badun. Kamu pikir rumah ini bank? Rumah gade? Aduh. Saya ini udah tua, Dron. Adik-adikmu masih sekolah semuanya. Dan adikmu yang katanya mau jadi sarjana tuh, sekarang masih ngerem di kamarnya. Berapa mulut dan aurat yang mesti ditutup di rumah ini? Sini dulu. Heran. Dari bayi sampai punya bayi masih nete aja sama emaknya. Binatang aja juga nggak ada yang macam begitu. Kamu perlu berapa, Don? Sebetulnya, Jangan lama-lama. Emak bising dengar omelan babe. Nih, emak punya cuma segini. Bawa aja dulu. Cucu-cucu emak sehat-sehat kan? Yang penting cucu-cucu emak nggak peduli sama kamu. Emak nggak rela kalau sampai cucu emak nggak makan atau sakit. Pulang gitu sana. minggu depan juga kalau Tuan Mahmud itu pulang dari Jeddah, pasti jadi ambil barang yang saya tawarkan. Sudah. Mudah-mudahan kapalnya Tuan Mahmud tidak kehabisan bensin di jalan, ya. Pulang deh. Bini kamu masih batuk-batuk. Ya uang ini juga buat ke dokter, Mak. Makanya jangan cuma obat dari apotik. Sekali-sekali pakai jamu Nyonya Cirebon. Apa ruginya? Batuk kalau nggak diobatin berbahaya. Belum lagi nularin anak-anak. Kesian kan? Saya pulang dulu, Mak. Besok atau lusa paling lambat juga sudah. Sini. Rantang emak jangan lupa dikembaliin.
Perasaan udah 3 rantang yang ada di rumah kamu. Waduh, waktu pakai sarung padahal sudah inget mau bawa kembali rantang-rantang itu, Mak. Tuh, berkat dari Haji Mugeni, jangan sampai ketinggalan. Tuh kan, hampir aja lupa lagi. Buat makan malam, Mak. Masya Allah. Pok. Kalau Pak Willy sama temennya datang suruh tunggu sebentar ya. Bu Kapsah, Ya, tadi ada yang menawarkan bantal-bantal bagus. Buatan pabrik katanya. kasihan Bu Samira tukang kasur. Cari makan dari mana lagi dia kalau semua orang beli kasur dari pabrik? Oh ya? Ini beli gado-gado. Iya. Ya, Ini betul-betul udah di luar batas. Kalau sampai Hansip dengar, aduh, mau ditaruh di mana ini muka? ada apa Bang? Coba masuk ke kamarnya Juleha. Saya kirain kosong tuh kamar. Temannya Leha? Jadi siapa kamu? Saya penjual kue baskom. Hah? Kue baskom? Kok jualan sampai ke kamar-kamar? Sorry, Mak. Bidin lupa ngasih tahu. Teman Bidin. Semalam dia kemalaman di jalan. Dan sebagai orang yang baik, saya ajak saja dia ke rumah. Sebagai orang baik, ngeluyur sampai pagi, ketemu perempuan di jalan, lalu disimpan dalam kamar. Itu orang baik. Dan kamu pikir perempuan ini juga perempuan baik-baik? Yang suka kelayapan malam-malam, mangkal di jalanan malam-malam sampai pagi. Orang baik, bukan main. Jangan terlalu jauh dulu Bang. Kita belum tahu persoalannya. Belum tahu apa? Kamu itu buta. Yang kamu saksikan ini apa? Na'udzubillah min jalik. Ini noda, aib. Yang noda mana? Yang aib mana? Kita ngomong dulu, terus kita tanya baik-baik. Ya Dia Allah. sendiri yang memulai semuanya ini dengan cara nggak baik. Coba aja. Saya sebagai kepala keluarga yang dihormatin semua tetangga. Sejak orang tua saya, kakek saya, semuanya dihormatin. Tahu-tahu ngelihat seorang perempuan yang bukan muhrimnya bersama anak laki-laki saya yang jebolan fakultas. Ngerem dalam kamar sejak tadi malam sampai lohor. Apa saya mesti ngomong baik-baik untuk perbuatan yang nggak baik ini? Babe sudah selesai dan boleh saya jelaskan. Saya belum selesai dan kamu nggak perlu ngejelasin dengan omongan. Karena perbuatan kamu sudah cukup jelas. Bang, Otak kamu itu isinya ulet. Jangan-jangan ulet jelmaan ular yang dulu mengganggu Nabi Adam. Kata-kata Babe kotor sekali. Perbuatan kamu lebih kotor lagi. Bang, tangan saya sudah basah sekali Bang. Saya gemeter, saya tahu ini. Apa kurang gemeternya saya? Ya Allah. Semua orang waras akan jantungan menghadapi anak durhaka seperti ini. Sekolah dibiayain sampai tinggi, belum tamat jebol. Kerja enggak, malam keluyuran, siang ngorok kayak ular. Din, jangan kamu kira orang tua yang di rumah ini nggak pernah tahu apa yang dilakukan anaknya di jalan. Makanya denger, Din, denger. Kalau orang tua lagi ngomong, denger. Orang tua itu kalau ngomong nggak cuma ngomong, nggak cuma ngomel. Sekali lagi, Be. Boleh saya jelaskan? Nggak perlu. Bang. Jam, Ya Allah. maafkan saya dan maafkan ayah saya. Apa salah saya? Kenapa saya mesti minta maaf? Kami yang salah kok, Pak. Kami yang minta maaf. Bu, saya juga minta dimaafkan. Beri Bu maaf. Kamu tunggu sebentar. Biar saya pergi sendiri saja. Saya tidak perlu diantar. Saya akan pergi. Din, Oh, itu yang dia dapat di jalanan malam-malam. saya kira ada baiknya. Nggak ada yang baik. Semuanya juga jelek, buruk. Kalau dia pergi, Apa baru sekarang dia pergi? Tiap malam juga dia pergi. Dan kamu pikir berapa hari dia kuat di luar rumah? Mau makan dari mana dia? Sombong. Ya sabar dong, Din. Doakan saya, Po.
Kamu juga keras kepala, Din. Biarkan teman kamu mandi-mandi dulu sebelum pergi. Ya Allah. Makasih, Bu. Sah. Situ juga jangan bikin anak-anak ini merasa benar. Mandi-mandilah, apalah. Terima kasih sekali lagi, Pak. Tapi, Bu, saya mau langsung pergi saja. Dan sekali lagi, saya mohon beribu maaf. Ya. Maafkan saya, Bu. Jangan diongkosin. Istighfar, Din. Saya masih waras, Mak. Ya, Bob. Masih waras. Iya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya ini bukan pemuda cengeng. Iya. Beritahu, Babe. Iya. Apa pernah saya minta uang sejak lepas dari SMA? Ayo, Jam. Kamu mau kemana, Din? Saya mau antar Jamilah, Ma. Saya yang bawanya ke sini. Saya juga yang harus mengantarnya kembali. Udah, jangan nyap-nyap lebih panjang. Monyong, monyong lo monyong. Semalam, ngeliat si Ceki ngintip Mbak Sri. Duitnya. Ngapain, Bang? Tikus. Nyari tikus kok marah-marah. Tiap hari juga ada tikus. Ya nggak tahu deh. Biasanya di sini. Tutup tuh mulut. Tutup tuh mulut. Oh, lihat. Dangerous, berbahaya. Iya. Udah deh, Po. Biar ayah cuci sendiri. Katanya mau pulang siang-siang. Iya, ada genteng yang bocor. Si Dalimin lagi ngebetulin, kesian gak ada yang ngurus. Kalau gitu saya pulang ya, Sah. Nah, iya deh. Po, duitnya di bawah taplak TV ya. Iya. Jam, Tolong, Din. bapak saya memang begitu, Jam. Tapi hatinya baik. Jangan ikuti saya lagi. Saya tidak mau lagi ditipu. Saya tidak pernah menipu, Jam. Berpikir pun tidak mau. Apalagi menipu kamu. Kalau kamu juga tidak mau percaya saya, siapa lagi yang mau percaya saya? Lihat baik-baik saya, Jam. Saya sedang berubah, Jam. Suami saya yang pertama juga pemabok. Suka memukuli saya. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Kamu kira akan saya apakan botol ini saya bawa dari rumah, Jam? Apalagi kalau kamu buka. Saya sedang berubah, Jam. Sedang berubah. Saya mau lempar ini botol. Jam, dengarkan saya bicara, Jam. Biarkan saya bicara. Jangan pukul saya. Jangan pukul saya. Saya tidak gila, Jam. Saya sedang berubah, Jamila. Saya marah bukan karena saya, Samsu. Bukan karena saya merasa saya sebagai abangmu yang tertua. Bukan. Saya marah buat saudara-saudara kita yang lain. Saya marah karena diam-diam kamu mau menjual tanah dan rumah warisan ini. Sebentar, Bang, sebentar. Saya jelasin dari awalnya.
Sama sekali nggak ada niatan saya mau jual tanah dan rumah warisan ini secara diam-diam. Saya cuma lagi cari info mengenai harga tanah di sekitar sini. Soalnya kan abang tahu, daerah kita ini bakalan jadi daerah mahal. Daerah mahal, daerah mahal. Semua orang sudah tahu berapa harga tanah daerah sini. Saya juga tahu apa itu segitiga emas. Justru karena saya tahu, saya tidak mau ada di antara saudara kita yang mudah terpengaruh. Tapi cara kamu berkomplot dengan siapa itu yang namanya Willy, betul-betul racun bagi keluarga. Pikir Samsu, pikir baik-baik. Siapa selama ini yang menempati rumah ini, ha? Siapa? Kamu kan? Kamu dan keluarga kamu. Sekarang setelah kamu gratis selama hidup tinggal di sini, diam-diam kamu mau merampasnya dan menjualnya dengan cara main belakang. Masya Allah. Ingat Samsu, istighfar. Jakarta semakin ramai oleh setan. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa jadi setan buat diri kamu. Maaf bang, saya kira abang udah salah paham. Dan saya kira ada pihak ketiga yang mau bikin semuanya ini jadi berantakan. Kalau sudah jangan banyak ngomong. Pihak ketiga. Pokoknya saya tidak mau antara saudara saling cabut golok. Saya pulang. Ngopi dulu, Bang. Nggak usah. Biar abang pulang saja sebelum mata abang semakin gelap. Siramkan saja itu kopi ke muka orang yang tidak tahu diri ini. Astagfirullahaladzim. Sekarang Topik mau bikin topeng. Topeng? Buat siapa? Buat Babe. Buat Babe. Babe. Dangerous. 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 Ini bukan sulap, ini ilmu. Ilmu pasti. Kalau tidak tepat berbahaya. Dangerous. Dangerous. Kebakaran. Apa-apa. Tolong. Jangan keras-keras. Ilmu itu baik. Jangan. Tenang. Tidak apa-apa. Dangerous. Ilmu itu aman. Waduh, hancur harta benda kita. Hancur. Hancur. Kiamat. Dangerous. Aman. Kiamat. Aman. Oh, hampir aja seluruh Jakarta terbakar. Aman. Dangerous. Mulai sekarang Aman. Dangerous. kamu tidak boleh memain kabel listrik, api, dan semua yang berbahaya. Ayo, buka. Jangan lari. Saya tidak akan memukul kamu. Saya tidak suka memukul. Jamila. Jangan dekat! Jam. Saya sayang kamu, Jam. Saya suka kamu. Jamila. Ada apa nih? Jam. Jangan dekat! Jangan jerit nanti! Jam. Jangan dekat! Jamila. Kau rampok! Hei, kenapa kau? Hei, tunggu. Hei. Rampok. Saya bukan rampok. Saya bidin. Saya bukan rampok. Saya bidin. Bukan rampok. Jangan pukul dia!
kebanggaan keluarga dibawa ke masyarakat. Terima kasih loh. Lebih baik ke pondokan saya. Teman-teman pasti akan bantu. Kajiannya pulang. Belajar. War, perang. War, perang. Peace, damai. Peace, damai. Fight, memperebutkan. Fight, memperebutkan. Hero, pahlawan. Hero, pahlawan. War, perang. War, perang. Peace, damai. Peace, damai. Kemarin Kak Jena lupa kasih jajan. Mana? Taufik mana? Belajar. Juleha Belum pulang. belum pulang. Udah hampir Isya belum juga pulang. Sekolah apa dia? SMA. Bidin. Juleha belum pulang, Be. Ya, tiap hari juga begini, Nap. Anak-anak sekarang nggak ada yang patuh sama orang tua. Anak-anak lebih suka di jalan. Anak-anak terang aja suka di jalan, orang tuanya hacuh. Juleha belum pulang, Mak. Epi. Kamu jangan banyak Mar. banyak ngutang aja. Jam, betul kamu tidak keluar malam ini? Iya, Bu, nggak enak tuh. Ayam. Kamu ambil nomor berapa tadi? Tadi kan 20, Bu. Saya tidak keluar malam ini. Sudah minta izin. Kamu tidak usah menjaga saya. Saya yang harus kamu jaga. Saya takut laki-laki yang semalam pasti datang lagi. Akan saya bunuh mereka kalau mereka berani mendekati kamu lagi. Jangan banyak-banyak, banyak ngutang. Kacang deh, Bu. Kacang, Bu. Boleh, Bu, kacang. Tambah jangan ya. Tunggu dong, sebentar tunggu. Aku belum beres nih. Tapi saya tidak mau lagi minap di rumah kamu. Papa kamu galak. Saya memang salah. Tapi bapak saya juga tidak benar. Saya tidak ngerti kamu ngomong apa. Pokoknya saya takut ke rumah kamu lagi. Kan ada emak. Saya tidak berani. Saya mau pulang ke Arjawinangun saja. Ya, tapi jangan malam ini. Juga jangan besok. 3-4 hari lagi saya antar. Kamu antar? Ya, saya antar. Kamu mau ke Arjawinangun? Ya,
Kenapa? Ya, Be. Victim. Korban. To be free. Jangan bahasa Inggris dulu. Jawab dulu. Something wrong, Dad. Kamu semalam yang bukain pintu buat si Bidin. Yes, I did. It's normal as usual. Keluar lagi tuh omongan film. Babe gantung di tiang jemuran nanti. Sorry, Be. Topik sekaligus belajar. Kata Pak Guru, latihan adalah jalan yang terbaik untuk menguasai bahasa. Ternyata akhirnya semua mulut dol. Sekarang jawab. Siapa yang ngebukain pintu semalam buat si Bidin? perasaan Taufik, Beh. Perasaan. Ternyata kamu biang keladinya ya? Loh, apa salahnya orang buka pintu? Bukan Babe sendiri yang buat peraturan. Supaya kalau malam Topik aja yang boleh buka pintu. Iya, tapi kamu hanya boleh buka pintu buat saudara-saudara kamu saja. Perasaan semalam Topik buka pintu untuk Bang Bidin. Perasaan lagi. Semalam Bidin bawa perempuan. Bawa. Perasaan semalam Bang Bidin cuma bawa jaket dan Walkman seperti biasanya, Be. Taufik, kamu ini bukan anak kecil lagi. Kacamata kamu ketebelan buat anak SMA. Dan kamu ini kelewatan kalau sampai nggak bisa lihat perempuan malam-malam datang bersama abangmu. Be, kalau abang membawa untuk perempuan di balik jaketnya, bagaimana Topik bisa lihat, Be? Mana sih, Oo? Biasanya dia nggak pernah lupa. Sekarang jadi ikut-ikutan kacau. Tuh, betul kan? Rantangnya Nyonya Renner nggak ada. Kenapa sih dia mesti takut sama anjing? Babe tugasin kamu buat jadi hansip di rumah ini. Terutama kalau malam-malam. Apa Babe sendiri yang mesti bukain pintu tiap malam? Nggak perlu, Be. Selama ada Topik. Emang Babe kira Kak Jul, Kak Jenap, Bang Bidin pulangnya bareng-bareng? Enggak, Be. Masing-masing punya jadwal sendiri-sendiri. Dan sewaktu-waktu bisa berubah tanpa beritahu lebih dahulu. Saya datang tidak untuk berantem. Saya masih anak yang baik. Masya Allah. Kenapa itu muka Din? Berantem? Hah? Nggak apa-apa, Mak. Bidin memang sedang dipelonco. Saya kirain baru tahun depan kamu pulang. Kenapa? Kehabisan ongkos. Kalau malam nih pada nggak mau diem, biarin. Mak panggil RT RW. Saya datang baik-baik dan membicara baik-baik. Tapi sebelumnya Babe perlu tahu, anak Babe ini tidak pernah lagi minta uang sejak lepas dari SMA. Apa Babe pernah dimintai uang oleh saya? Ya, semuanya juga kalau minta uang sama emaknya. Silakan tanya sendiri emak. Apa pernah saya minta uang sejak 2-3 tahun ini? Kalau makan ya, saya akui. Saya masih numpang makan, numpang tidur saja di rumah ini. Tapi bukan tanpa perasaan malu, Be. Malu juga. Namanya juga orang numpang. Bidin, jangan bikin sedih emak. Jangan makan dibawa-bawa. Maafkan Bidin, Ma. Tidak ada maksud Bidin untuk menyakiti hati emak. Bidin hanya ingin Babe tahu siapa Bidin ini sebenarnya. Bidin ini orang, manusia, bukan binatang. Punya otak, hati, dan perasaan juga. Tidak usah diomeli juga Bidin sudah merasa malu makan tidur saja di rumah ini. Nganggur lagi. Jaga tuh mulut. Biar bagaimana orang tua tetap orang tua. Oh, mau main sulap. Saya yakin, Be. Semua orang, semua anak-anak muda, tidak ada yang bercita-cita jadi penganggur. Kamu nggak perlu jadi penganggur kalau kamu tetap kuliah. Siapa yang tidak ingin tetap kuliah, Be?
Saya cukup dewasa melihat bagaimana susahnya emak pontang-panting masak jual ini jual itu untuk membiayai adik-adik dan rumah ini. Saya juga tidak pernah menuntut kenapa Babe tidak menghasilkan apa-apa, kecuali kesana kesini mencari kesibukan tidak jelas, pulang langsung saja marah-marah. Saya mengerti. Saya juga bisa mengerti bagaimana susahnya orang hidup sebagai mantan juru tulis kelurahan yang tidak punya pensiun, hidup dengan menyandarkan kepada tanah warisan orang tua. Saya mengerti. Karena saya mengerti, saya tidak mau merepotkan. Akuin saja kamu malas dan jangan salahin keadaan. Susah memang Beh kalau orang pada dasarnya sudah benci. Kenapa si Babe begitu benci sama saya? Apa salah saya? Nggak ada orang tua yang benci anaknya, Din. Babe nggak benci sama Bidin. Nggak ada yang benci sama Bidin. Ntar Mak mau ngomong sama Bidin. Bidin jangan kemana-mana malam ini ya. Mak sekarang mau masak air dulu. Malam ini saya datang hanya untuk pamit, Beh. Saya mau pergi. Tiap malam kamu juga pergi. Saya juga mohon diri dan mohon restu karena saya memilih Jamilah sebagai calon istri saya. Jamilah mana? Jamilah anaknya Haji Syukur. Jamilah yang semalam tidur di sini. Penjual kue baskom. Masya Allah. Ini betul-betul cobaan. Saya maklum, Beh. Saya maklum. Babe nggak perlu membicarakan apa pendapat orang tentang siapa itu, bagaimana itu penjual-penjual kue baskom. Dan Babe juga nggak perlu membicarakan bagaimana perempuan-perempuan itu berdagang, berhubungan, dan jam berapa. Dan kamu dengan gampang bisa membawa satu di antara mereka ke rumah ini, nginep dan seterusnya. Dengan gampang. Perempuan macam apa yang bisa ditenteng ke rumah mana saja malam-malam? Sudah lama saya berhubungan dengan Jamilah. Berhubungan? Dan tidak dengan gampang. Sudah lama saya berhubungan dengan Jamilah. Dengan susah payah saya meyakinkan Jamilah bagaimana seriusnya saya. Serius? Masya Allah. Dia selalu menghindar, Be. Menghindar. Menganggap saya seperti umumnya laki-laki hidung belang. Bukan hanya karena cantik saya tertarik. Saya kagum. Juga saya kagum pada teman-temannya yang begitu keras bekerja. Bekerja pada saat semua orang istirahat dan penuh resiko. Perempuan-perempuan perkasa. Perempuan perkasa. Dari desa-desa mereka datang.
Dari daerah-daerah mereka datang. Dan orang-orang yang terhimpit itu bangkit. Dalam kepolosannya, dalam kebesaran jiwa alamnya. Mereka berhadapan dengan kemiskinan. Mereka berhadapan dengan penderitaan. Saya malu, Be. Saya tidak lebih berharga dibanding mereka. Saya lelaki muda, berpendidikan tidak rendah lagi, tapi tidak berdaya. Saya pengecut, saya pemimpi. Kamu kalau bicara seperti banyak orang di TV, pokoknya Babe tetap nggak setuju. Titik. Kita tidak lebih berharga dibanding mereka, Be. Mak. Emak nggak mau ngomong kelewat banyak. Emak juga nggak mau bilang setuju apa nggak setuju. Emak udah denger semuanya, Din. Emak cuma minta sama Bidin, jangan keburu-buru memutuskan. Babe juga nggak mau ngomong panjang lebar. Pokoknya Babe tetap nggak setuju. Babe nggak pernah mimpi punya menantu perempuan pinggir jalan, apalagi penjual kue baskom. Mereka orang-orang yang waras, Be. Yang pantang menyerah. Dan Jamila bukan perempuan yang suka menyanyikan bulan. Jamila meletakkan bulan di baskomnya setiap malam. Alah, udah. Kamu makin ngaco. Kamu teler ya? Ini bukan minuman ini. Ini pasti obat. Be, saya tidak pernah sentuh itu obat-obat terlarang. Kalau minum, ya sedikit-sedikit. Tapi sudah saya buang itu botol-botol. Saya juga tahu Babe suka curi minuman saya yang saya sembunyikan di dapur. Apa perlu Mpok Ija saya bawa ke sini sekarang? Sering-sering ke Cakung. Ada apa? Bisnis. Mak minta malam ini Bidin nggak kemana-mana. Saya harus pergi, Ma. Malam-malam begini, kawin. Saya masih waras, Ma. Saya Bidin, anak Ma, anak Babe. Malam ini Bidin akan ke Tanjung Karang. Ke Tanjung Karang? Ada kendaraan yang perlu dikirim ke sana. Sekaligus juga mau ketemu teman yang katanya sedang mengadakan percobaan di perkebunan. Minggu lalu ke Surabaya. Tapi kenapa mesti malam-malam begini? Ya, rezekinya memang malam ini, Ma. Bidin kan cuma nyerepin supir yang asli. Paling lama juga 3 hari. Saya pergi, Ma. Doakan Bidin. Ma. Siapa tahu Bidin perlu. Biar gembel begini. Bidin kan cari makan. Pamit sama Babe. Maafkan Bidin, Be. Malam ini Bidin akan ke Tanjung Karang. Hati-hati. Bilang sama Taufik, Walkman-nya buat dia. Mana, Din? Ke rumah temen lo.
Gak cari yang pedes-pedes, Wak? Enggak, Sri. Malam ini orang rumah tumben bikin nasi uduk. Nikmat benar. Hidup itu nikmat, Sri. Mbak Sri kalau mandang uak pandangannya lain loh. Wow, Riki. Ngomong kok sembarangan. Mas Sri, saya minta maaf loh. Yang namanya orang suka hilap. Mini minta maaf. Emangnya salah apa? Jangan nyindir. Tadi kan saya berantem sama Mbak Sri. Ah iya, tadi kita berantem. Tidak terasa tuh. Empo Ija masih pemilik kita. Ya, meskipun jauh. Anggap aja rumah sendiri. Jangan takut. Di sini aman. Laki-laki binatang itu tidak akan berani ke sini. Kalau berani datang ke sini, kok piting dia. Piting. Saya tidak enak sama bapak kamu. Empok yang tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh, selain itu, orang-orang sini nggak mungkin tahu siapa kamu. Sudah ya. Sekarang saya harus pergi. Saya sudah tinggalkan sedikit uang sama Empo. Titip Jamila, Po. Iya. Yuk. Tuh bulannya. Bisa main sulap juga. Bisa memindahkan bulan dalam baskom. Nih. Hup. Hup. Ada bulan dalam baskom. Tuh. Hebat. Ada. Bang Pidin pergi lagi, Mak. Iya. Itu radio buat kamu katanya. Buat Taufik. Nitip kali. Iya, buat kamu. Kita bongkar yuk. Yuk. Biarin, Bang. Sekali-sekali kita nggak usah ngomong apa-apa. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di rumah ini? Rantang siapa lagi yang belum diambil ya? Astagfirullah. Udah berapa lama saya nggak pernah sembahyang. Kalau aja kebun yang di belakang rumah dulu nggak dijual Bang Hasan, katanya bininya Badung isi lagi. Sayang, sekarang bukan zamannya orang pakai gigi emas. Perasaan bagus juga ya. Tapi bintang film kok nggak ada yang pakai gigi emas. Kemana Juleha? Apa dia ke Bandung? Tadi dia sekolah bawa buku apa bak buntelan? Aduh, Badrun. Selama hidup kok begitu terus. Mudah-mudahan si Jenab jadi sama si Denner. Mudah-mudahan si Bidin selamat.
Siapa ya nama anak perempuan tadi? Jamilah. Mudah-mudahan mereka selamat. Jamilah. Bagus juga ya namanya.